Jam 2 pagi. Tiba-tiba, tetanggaku meneleponku. Suaranya panik. Dia bilang, tutup rapat semua jendela dan kunci semua pintu. Jangan melihat keluar, apapun yang terjadi. Aku kira dia hanya mengigau. Jadi, aku mengabaikannya. Aku berjalan ke jendela kamarku. Aku menyibak gordennya. Dan apa yang kulihat di luar sana, membuat darahku serasa membeku. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah terasa begitu besar ketika kau sendirian. Sunyi adalah kanvas, dan setiap suara kecil melukiskan kecemasan di atasnya. Jarum jam di dinding ruang tengah berdetak dengan gema yang terasa berlebihan, seolah-olah setiap detiknya sedang menghitung mundur menuju sesuatu. Jam di ponselku menunjukkan pukul 1.58 pagi. Aku, Karina, duduk di sofa, memeluk lututku. Seluruh tubuhku dibalut daster katun sederhana dan jilbab bergo instan yang biasa kupakai di rumah. Sebuah kebiasaan yang kubawa sejak dulu, rasanya lebih nyaman saja. Malam ini, suamiku, Anton, tidak ada di sisiku. Dia pamit lembur 1 jam yang lalu, sekitar pukul 1 pagi. Agak aneh, memang. Biasanya jika lembur, dia akan memberi kabar sejak sore, atau paling tidak, dia tidak akan pulang dulu. Tapi malam ini, dia pulang untuk makan malam, terlihat lelah. Lalu sekitar tengah malam dia bilang ada masalah darurat di proyek yang mengharuskannya kembali ke lokasi. Dia mencium keningku, bergumam, maaf, sayang, dan pergi. Aku hanya mengangguk, terlalu mengantuk untuk banyak bertanya. Hujan di luar baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menyelinap masuk dari ventilasi. Aku mencoba membaca buku, tapi mataku tidak bisa fokus. Aku mencoba menonton film, tapi suaranya terasa terlalu keras di tengah kesunyian. Akhirnya aku hanya duduk, menunggu kantuk datang. Suasana hening ini mencekam. Kami baru pindah ke komplek perumahan ini 3 bulan lalu. Rumah baru yang besar, sedikit di pinggir kawasan, dengan jarak antar rumah yang lumayan jauh. Kami belum banyak mengenal tetangga, kecuali Bu Rima di sebelah. Seorang wanita parubaya yang pendiam dan jarang sekali keluar rumah. Tepat saat jarum jam meloncat ke pukul 2, ponselku yang tergeletak di meja kopi bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan nama, Bu Rima. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Bu Rima? Menelepon jam 2 pagi? Perasaan aneh mulai menjalari punggungku. Ada apa? Apa rumahnya kebakaran? Apa dia sakit? Aku ragu sejenak, sebelum akhirnya menggeser ikon hijau. Halo, Bu Rima? Ada A. Tutup rapat semua jendela dan kunci semua pintu. Suara di seberang telepon itu bukan suara Bu Rima yang biasa kudengar. Suaranya pecah, bergetar, dan penuh kepanikan. Dia tidak berteriak, tapi berbisik dengan desakan yang begitu kuat, seolah ada seseorang di dekatnya. Aku terdiam, masih mencerna. Apa, Bu? Ini siapa? Ini Rima, Mbak Karina. Rima, tetanggamu. Tolong jangan banyak tanya. Cepat lakukan. Kunci semuanya. Dan jangan, demi Tuhan, jangan melihat keluar jendelamu. Apapun yang terjadi. Napasnya terdengar terengah-engah, seperti orang yang habis berlari. Ada suara gemersak aneh di latar belakang suaranya. Bu, ibu baik-baik saja? Ibu sedang. Jangan melihat keluar. Apapun yang mereka lakukan untuk memancingmu, jangan dilihat. Tetap di dalam. Tolong ikuti perintahku. Tolong. Panggilan itu tiba-tiba mati. Aku menatap layar ponsel dengan nanar. Hening. Hanya suara detak jam yang kembali mengisi ruangan. Apa-apaan itu tadi? Aku mencoba menelepon balik. Sibuk. Ku coba lagi. Langsung masuk kotak suara. Perlahan, rasa takutku berubah menjadi kesal. Ini pasti hanya keisengan. Bu Rima itu, dari yang kudengar dari tukang sayur, memang sedikit aneh. Mungkin dia sedang mabuk? Atau mengigau? Benar, dia pasti mengigau dan tidak sengaja meneleponku. Peringatan konyol macam apa itu? Jangan melihat keluar jendela? Memangnya ada apa di luar? King Kong? Aku mendengus geli, mencoba menertawakan kegelisahanku sendiri. Tapi peringatan itu, jangan melihat keluar, justru melakukan hal sebaliknya. Peringatan itu menanamkan rasa penasaran yang gatal di benakku. Rasa penasaran itu kini berdebat hebat dengan sisa-sisa ketakutan yang ditinggalkan oleh panggilan telepon tadi. Konyol,
Gumamku pada diri sendiri. Aku di rumahku sendiri. Aman. Tapi kakiku berkata lain. Kakiku mulai melangkah, seolah ditarik oleh magnet. Melewati ruang tengah, masuk ke lorong gelap menuju kamar tidur kami di lantai 1. Kamar tidur utama ini memiliki jendela besar yang menghadap langsung ke jalan di depan rumah. Jalan buntu yang sepi. Tanganku terulur ke gorden beludru tebal yang sengaja kami pasang agar tidak ada yang bisa mengintip ke dalam. Jari-jariku gemetar. Separuh diriku berteriak untuk kembali ke sofa, mengunci pintu kamar, dan bersembunyi di bawah selimut sampai pagi. Tapi separuh diriku yang lain, bagian yang kesal dan penasaran, bagian yang tidak suka dipermainkan, perlu membuktikan bahwa Burima salah. Bahwa tidak ada apa-apa di luar sana selain jalanan basah dan lampu taman yang temaram. Hanya untuk membuktikan dia mengigau, bisikku. Aku menarik napas panjang. Dengan satu gerakan cepat, aku menyibak gorden itu. Selama beberapa detik, aku tidak melihat apa-apa. Hanya pemandangan biasa. Jalan aspal yang berkilau sisa hujan. Lampu jalan di ujung sana yang berkedip-kedip sedikit. Pohon besar di depan rumah Burima yang bergoyang pelan tertiup angin. Lalu, aku melihat mereka. Mereka tidak bergerak. Awalnya aku mengira mereka adalah bayangan pohon, tapi bayangan tidak sepekat itu. Ada 3 sosok. Berdiri kaku di tengah jalan, tepat di bawah lampu jalan yang temaram. Mereka memakai sesuatu seperti jubah panjang berkerudung yang menyembunyikan seluruh tubuh dan wajah mereka. Jubah itu berwarna gelap, entah hitam atau biru dongker, basah, dan tampak berat. Mereka hanya berdiri di sana, menghadap ke rumahku. Jantungku mulai berdebar kencang. Ini pasti anak-anak iseng. Atau mungkin petugas Siskamling? Tapi Siskamling tidak memakai jubah seperti itu. Dan kemudian, sosok keempat keluar dari kegelapan di samping rumah Burima. Sosok ini tidak memakai jubah. Dia memakai pakaian yang kukenali. Jaket yang sama dengan yang dia pakai saat berangkat tadi. Celana kerja yang sama. Itu Anton. Suamiku. Darahku serasa membeku. Itu tidak mungkin. Dia seharusnya ada di proyek, di pusat kota. Apa yang dia lakukan di sini, jam 2 pagi, berdiri di tengah jalan buntu bersama 3 orang aneh berjubah? Anton, yang seharusnya lembur, berdiri kaku di antara mereka. Dia tidak menatapku. Dia menatap lurus ke depan, ke pintu rumahku. Seolah sedang menunggu sesuatu. Salah satu sosok berjubah di sampingnya mengangkat tangan, memegang sesuatu yang tidak bisa kulihat dengan jelas. Benda itu berkilau samar di bawah cahaya lampu. Lalu, seolah bisa merasakan tatapanku, Anton perlahan mengangkat kepalanya. Matanya, bahkan dari jarak ini, menatap lurus ke jendela kamarku. Tepat ke tempatku berdiri. Dia tahu aku di sana. Dia tahu aku sedang melihat. Dia tidak panik. Dia tidak terkejut. Dia tidak merasa bersalah karena ketahuan berbohong. Dia tersenyum. Senyum itu, ya Tuhan, senyum itu bukan senyum Anton. Bukan senyum hangat yang kukenali. Itu adalah seringai tipis, dingin, dan kosong. Seringai seseorang yang melihat seekor serangga terperangkap dalam jaringnya. Lututku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai. Punggungku membentur dinding di bawah jendela. Gorden masih terbuka, tapi aku tidak bisa bergerak untuk menutupnya. Aku tidak bisa bernapas. Panggilan Burima yang panik, peringatannya yang putus asa, dan apa yang baru saja kulihat semua itu berputar di kepalaku. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu berapa lama aku duduk membeku di lantai kamar. Mungkin hanya beberapa detik, tapi rasanya seperti selamanya. Seringai dingin Anton terpatri di kelopak mataku. Udara di kamar yang tadinya hangat kini terasa menusuk tulang. Aku bisa merasakan keringat dingin membasahi pelipis di balik jilbabku. Perlahan, dengan sisa-sisa tenaga, aku merangkak. Aku tidak berani berdiri. Aku takut dia masih melihatku. Tanganku yang gemetar meraih ujung gorden dan menariknya tertutup dengan sekali sentakan kasar. Kain beludru tebal itu kembali menelan pemandangan mengerikan di luar. Aku masih di lantai. Napasku tersengal-sengal. Tidak mungkin. Bisikku berulang kali. Itu bukan Anton. Aku pasti salah lihat. Aku mengantuk. Aku berhalusinasi. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Aku melihatnya. Dan dia melihatku. Tiba-tiba, aku teringat peringatan Burima. Tutup rapat semua jendela dan kunci semua pintu. Jendela ini, jendela kamar ini. Aku melompat berdiri, tanganku yang gemetar meraba-raba grendel jendela. Grendel itu sudah terkunci. Tapi rasanya tidak cukup. Aku mendorong meja rias kecilku,
Menyeretnya dengan susah payah hingga membentur jendela, menjadikannya barikade seadanya. Lalu aku berlari. Aku berlari keluar kamar, menyusuri lorong. Pintu depan. Aku memeriksa kuncinya. Kunci atas, terkunci. Kunci bawah, terkunci. Rantai pengaman, aku memasangnya. Jantungku berdebar begitu kencang hingga telingaku berdengung. Pintu belakang. Aku berlari ke dapur. Pintu belakang yang terhubung ke taman kecil juga sudah terkunci. Aku menambahkan kunci gembok tambahan yang biasa kami gunakan. Aku memeriksa jendela dapur, jendela ruang makan, jendela ruang tamu. Semuanya terkunci. Rumah ini sekarang seperti benteng. Tapi aku tidak merasa aman. Aku merasa terperangkap. Akal sehatku mulai kembali. Aku harus mendapatkan bukti. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kebohongan apa ini? Siapa orang-orang berjubah itu? Aku meraih ponselku yang tadi kulempar ke sofa. Layarnya retak sedikit di sudut. Aku harus menelepon Anton. Aku harus mendengar suaranya. Aku harus mendengar dia membantah. Mengatakan dia ada di proyek, mengatakan aku gila. Aku butuh kebohongan itu sekarang. Jariku gemetar saat menekan nomor, suamiku. Panggilan tersambung. Aku menempelkan ponsel ke telingaku, siap mendengar nada sambung. Alih-alih, aku mendengar suara dering. Bukan dari ponselku. Suara dering itu ada di dalam rumah. Napas tertahan di tenggorokanku. Suara dering itu pelan, teredam, tapi jelas. Berasal dari ruang kerja Anton di sebelah ruang tamu. Aku berjalan pelan, seolah di atas pecahan kaca. Pintu ruang kerjanya sedikit terbuka. Aku mendorongnya. Gel. Aku meraba saklar lampu. Cahaya neon putih menerangi ruangan seketika. Ruangan itu rapi. Meja kerjanya bersih seperti biasa. Dan di atas meja, tergeletak ponsel Anton yang satunya. Ponsel yang khusus untuk kantor. Ponsel yang seharusnya dia bawa, lembur. Layarnya menyala dan bergetar, menampilkan fotoku dengan tulisan, Karina sayang memanggil. Aku menekan tombol merah di layarku, memutuskan panggilan. Dering di ruang kerja itu berhenti. Aku tertegun. Dia tidak membawa ponselnya. Tanganku bergerak seperti memiliki pikiran sendiri. Aku membuka laci meja kerjanya. Laci pertama, alat tulis. Laci kedua, dokumen. Laci ketiga, laci yang selalu dikuncinya. Aku menariknya. Terkunci. Dulu aku tidak pernah peduli. Tapi sekarang, aku harus membukanya. Aku mengambil penjepit kertas dari laci pertama. Aku bukan ahli, tapi aku putus asa. Aku mengotak-atik lubang kunci. Terdengar bunyi, klik, pelan. Laci itu terbuka. Di dalamnya tidak banyak. Hanya beberapa barang. Tapi barang-barang itu membuat darahku semakin dingin. Ada dompetnya. Dompet kulit hitam yang selalu dia bawa. KTP, SIM, kartu kredit, semua ada di sana. Ada kunci mobilnya. Tergantung rapi di gantungan kunci. Dan ada kunci rumah kami. Satu set lengkap. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia tidak pergi kerja. Dia tidak membawa dompet, tidak membawa kunci mobil, tidak membawa ponsel. Dia meninggalkan semuanya di sini. Dia berbohong. Dia pamit, lembur, jam 1 pagi, tapi dia meninggalkan semua identitasnya di rumah. Dia pergi keluar sana, ke jalanan, untuk bertemu orang-orang berjubah itu, tanpa membawa apa-apa. Jadi, bagaimana dia pergi? Dia tidak mungkin berjalan kaki. Lalu, bagaimana dia akan masuk kembali? Pikiran itu menghantamku seperti kereta api. Dia meninggalkan kuncinya. Dia tidak bisa masuk. Kecuali dia punya kunci lain. Atau kecuali dia tidak perlu kunci. Aku mundur perlahan dari ruang kerja. Kebohongan ini terlalu besar. Ini bukan sekadar lembur palsu. Ini sesuatu yang gelap dan terencana. Panggilan Bu Rima, dia tahu. Dia tahu Anton berbohong. Aku kembali ke ruang tengah, tubuhku gemetar hebat. Aku harus menelepon polisi. Ya, polisi. Aku akan bilang ada orang mencurigakan di depan rumah. Saat aku baru saja akan menekan nomor darurat, aku mendengarnya. Kar. Suara itu pelan, sangat pelan. Aku menahan napas. Kar. Suara itu berasal dari pintu depan. Itu bukan suara ketukan. Bukan suara orang menekan bel. Itu suara seperti kuku panjang, atau mungkin sikat kawat, sedang diseret perlahan di permukaan kayu pintu. Dari atas ke bawah. Lagi. Dan lagi. Kar. Mereka ada di depan pintu.
Sosok-sosok berjubah itu. Mereka tahu aku di dalam. Mereka tahu aku sendirian. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan agar tidak menjerit. Air mata panik mulai membakar mataku. Aku mundur, menjauhi pintu. Lalu suara goresan itu berhenti. Hening. Hening yang memekakkan telinga. Lalu klik. Suara logam beradu. Suara kunci dimasukkan ke dalam lubang kunci. Jantungku berhenti berdetak. Tidak. Tidak mungkin. Kuncinya ada di ruang kerja. Aku melihatnya sendiri. Klek. Gagang pintu bergerak. Turun. Aku lupa. Rantai pengaman. Aku memasang rantai pengaman. Terdengar suara pintu didorong, tapi tertahan oleh rantai. Celah kecil terbuka. Karina? Sayang? Kamu di dalam? Itu suara Anton. Terdengar normal. Terdengar lelah. Kenapa pintunya dirantai? Dek, bukain dong. Mas kedinginan di luar. Dia di sana, di balik pintu. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Suara Anton di balik pintu terdengar begitu normal, begitu miliknya. Itu adalah suara suami yang lelah pulang kerja. Tapi aku tahu apa yang kulihat di luar jendela. Aku tahu seringai dingin yang bukan miliknya. Karina? Sayang? Kamu dengar Mas? Bukain dong. Aku berdiri terpaku di tengah ruang tamu, menatap pintu berantai itu. Celah kecil itu adalah satu-satunya pemisah antara aku dan dia. Antara aku dan monster yang baru saja kulihat. Mas. Mas bawa kunci, kan? Suaraku keluar lebih gemetar dari yang kuinginkan. Terdengar helaan napas berat dari balik pintu. Bawa. Tadi Mas pakai kunci, tapi kok dirantai? Ada apa sih? Dek? Kamu baik-baik aja di dalam. Dia berbohong. Tentu saja dia berbohong. Kunci rumah yang setahuiku satu-satunya, ada di dalam laci ruang kerjanya. Itu artinya dia punya duplikat. Duplikat yang tidak pernah dia ceritakan. Untuk apa? Perlahan, aku melangkah maju. Tanganku gemetar hebat saat menyentuh rantai kuningan yang dingin. Pikiranku berteriak, jangan dibuka. Lari. Telepon polisi. Tapi apa yang akan kukatakan pada polisi? Suamiku pulang kerja dan aku tidak mau membukakan pintu? Mereka akan menganggapku gila. Aku tidak punya pilihan. Aku harus bersandiwara. Aku harus berpura-pura semuanya normal, sampai aku mengerti apa yang sedang terjadi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang menggila. Aku harus terlihat normal. Aku harus terlihat seperti istri yang mengantuk. Dengan satu gerakan cepat, aku melepas rantai pengaman. Pintu itu langsung terdorong terbuka. Anton berdiri di sana. Dia basah kuyup. Jaket kulit hitamnya meneteskan air hujan ke teras. Rambutnya yang biasanya rapi, kini lepek dan menempel di dahi. Dia tampak persis seperti orang yang baru saja menempuh perjalanan di tengah sisa hujan. Dia tersenyum padaku, senyum lelah yang kukenali. Ya ampun, kamu ini ada-ada aja. Kenapa dirantai segala? Mas jadi khawatir. Katanya, suaranya lembut, penuh keprihatinan palsu. Dia melangkah masuk, melewati ambang pintu. Udara dingin dan basah serta-merta menyerbu masuk bersamanya. Dia menutup pintu di belakangnya, menguncinya dari dalam. Klik. Suara kunci itu terdengar seperti pintu sel penjara yang ditutup. Aku mundur selangkah. Dia menatapku, memiringkan kepalanya. Kamu kenapa? Kamu pucat sekali, sayang. Kamu sakit? Dia mendekat, mengulurkan tangan untuk menyentuh pipiku. Aku tidak bisa menahannya. Kata-kata itu meledak begitu saja dari mulutku. Aku lihat kamu. Tangannya berhenti di udara. Ekspresinya membeku sejenak. Hanya sepersekian detik. Tapi aku melihatnya. Mata itu berubah dari khawatir menjadi waspada. Lalu, secepat kilat, dia mengubahnya menjadi bingung. Lihat Mas? Ya jelas, Mas kan baru pulang. Kamu ini ngomong apa sih? Dia tertawa. Tawa kecil yang dipaksakan. Bukan, suaraku naik 1 oktav. Aku lihat kamu di luar. Tadi, jam 2. Kamu berdiri di jalan. Sama-sama orang-orang aneh. Anton terdiam. Dia menatapku lama. Sangat lama. Aku bisa melihat dia sedang berpikir, mengkalkulasi. Apa yang harus dia katakan? Kebohongan apa lagi yang akan dia buat? Akhirnya, dia menggelengkan kepala pelan, dan ekspresi bingungnya berubah menjadi raut sedih. Dia meraih kedua bahuku dengan lembut. Ya Tuhan, Karina, kamu pasti mimpi buruk. Aku nggak mimpi.
Aku mencoba melepaskan cengkeramannya, tapi dia memegangku erat. Aku bangun. Aku lihat dari jendela kamar. Kamu senyum sama aku. Senyum yang mengerikan. Dia menatap mataku dalam-dalam. Sayang, dengar, Mas tadi di proyek. Rapatnya kacau. Ada masalah besar. Terus di jalan pulang, mobil Mas mogok di tengah jalan layang. Bener-bener mogok. HP Mas mati dari sore, lupa di-charge. Mas panik setengah mati, nggak bisa ngabarin kamu. Dia mengarang cerita dengan lancar. Terlalu lancar. Mas terpaksa numpang truk sampai gerbang tol, terus nyambung ojek di tengah hujan deras begini. Ini Mas basah kuyup. Kamu pikir Mas lagi main-main di luar sama? Orang aneh? Dia menunjuk ponsel kantornya yang kulihat di meja. Itu, kataku, suaraku melemah. Ponselmu di ruang kerja. Tadi aku telepon, bunyi di sana. Ya itu, katanya cepat, seolah aku baru saja membantunya. Itu ponsel kantor yang baru. Mas sengaja tinggal, karena yang lama kan lagi di servis. Mas bawa ponsel pribadi Mas yang biasa. Dan itu mati total. Kamu bisa cek kalau nggak percaya. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya yang lain. Layarnya hitam. Dia menekan tombol power. Tidak menyala. Tentu saja. Dia sudah mempersiapkan semuanya. Dan dompet? Kunci mobil? Tanyaku lagi, putus asa mencari celah dalam kebohongannya. Dompet Mas ada di saku jaket ini. Dia menepuk jaketnya. Dan kunci mobil, ya jelas di mobil Mas yang mogok di jalan layang itu. Sayang. Gimana sih kamu? Semua jawabannya masuk akal. Terlalu masuk akal. Dia sudah memikirkan setiap kemungkinan. Dia memutarbalikkan fakta, membuatku terlihat seperti istri paranoid yang berhalusinasi. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan erat yang basah dan dingin. Haha. Sudah. Kamu cuma kecapean. Sendirian di rumah baru, wajar kalau kamu jadi cemas berlebihan. Nggak ada siapa-siapa di luar. Cuma ada kita. Aku berdiri kaku dalam pelukannya. Aku ingin percaya padanya. Demi Tuhan, aku ingin sekali percaya bahwa aku hanya bermimpi buruk. Bahwa suamiku adalah suamiku. Tapi kemudian, aku menciumnya. Itu bukan bau hujan. Bukan bau jaket kulit. Bukan bau parfum kantornya. Di balik aroma basah itu, ada bau lain. Bau yang pekat, menusuk hidung, dan membuatku mual seketika. Bau tanah. Tanah kuburan yang basah. Dan bau kemenyan. Asap yang pekat dan manis. Seperti yang biasa kau cium di tempat-tempat keramat atau upacara pemakaman. Bau itu menempel lekat di jaketnya, di rambutnya, di kulitnya. Aku mendorongnya menjauh dengan keras. Kamu bohong, pekiku. Anton tersentak, ekspresi terkejut di wajahnya. Karina. Bau apa ini? Aku menunjuknya dengan jari gemetar. Ini bukan bau ojek. Ini bukan bau mobil mogok. Kamu bau kemenyan. Kamu bau tanah. Kamu habis dari mana, Anton? Mata Anton menyipit. Topeng suami yang sabar itu retak. Untuk sesaat, aku melihat lagi sosok yang ada di luar jendela. Dingin, kejam, dan penuh perhitungan. Dia menatapku tajam. Ruangan terasa sesak. Detak jam di dinding terdengar seperti palu godam. Lalu, dia tersenyum. Senyum tipis yang sama sekali tidak mencapai matanya. Bau kemenyan, ulangnya pelan. Sayang, kamu benar-benar harus tidur. Hidungmu pasti tersumbat karena tegang. Dia tidak membantah. Dia tidak menyangkal. Dia hanya meremehkanku. Dia melepas jaket kulitnya yang basah, melemparkannya begitu saja ke lantai. Mas mau mandi air panas. Badan Mas rasanya mau rontok. Dia berjalan melewatiku, menuju kamar mandi. Saat dia melintas, aroma kemenyan dan tanah itu kembali menghantamku, begitu kuat hingga aku hampir muntah. Dia berhenti sejenak di pintu kamar mandi. Dia tidak menoleh ke belakang, hanya berbicara ke dinding. Dan, Karina. Ya, bisikku. Lain kali, jangan pernah percaya sama Bu Rima. Wanita itu tidak waras. Dia gila. Dia masuk dan menutup pintu kamar mandi. Suara air pancuran terdengar, menenggelamkan suara isak tangisku yang tertahan. Aku sendirian lagi di ruang tengah, gemetar. Aku tahu aku tidak gila. Dan aku tahu, suamiku adalah pembohong yang sangat, sangat berbahaya. Aku tidak kembali ke kamar. Aku tidak sanggup. Bayangan tidur di ranjang yang sama dengan pria yang baru saja berbohong terang-terangan di depanku, pria yang berbau seperti ritual kematian, membuat perutku mulas. Aku duduk di sofa ruang tengah,
dalam gelap. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu jalan di luar yang menembus gorden jendela. Aku mendengarkan suara air pancuran berhenti. Aku mendengar langkah kakinya di lorong. Dia tidak memanggilku. Dia tidak mencariku. Dia langsung masuk ke kamar. Lampu kamar menyala, lalu beberapa menit kemudian, padam. Dia tidur. Atau, dia pura-pura tidur. Aku duduk di sana selama berjam-jam. Pukul 3 pagi. Pukul 4 pagi. Hening di luar begitu pekat, seolah malam menahan napas bersamaku. Pikiranku berpacu. Bu Rima. Anton bilang dia gila. Tapi Bu Rima yang memperingatkanku. Bu Rima yang tahu. Lalu, orang-orang berjubah itu. Dan senyum Anton. Senyum yang dia berikan padaku dari jalanan. Itu bukan senyum untuk korban, mimpi buruk. Itu senyum, selamat datang di permainan. Rasa takutku perlahan menguap, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras. Kemarahan. Aku tidak akan menjadi korban. Aku tidak akan membiarkan dia mempermainkanku seperti ini. Aku harus tahu apa yang dia sembunyikan. Pukul 4:30. Cahaya fajar yang pucat mulai merayap di ufuk timur. Ini adalah waktu di mana tidur seseorang paling lelap. Termasuk, kuharap, Anton. Aku harus bergerak sekarang. Dengan langkah kaki yang nyaris tak terdengar, aku bangkit dari sofa. Aku tidak memakai alas kaki. Aku berjalan menuju ruang kerja Anton. Tempat di mana kebohongan pertama terungkap. Pintu itu masih terbuka sedikit. Persis seperti saat kutinggalkan. Aku menyelinap masuk. Aku tidak menyalakan lampu, tidak berani mengambil risiko. Cahaya abu-abu dari jendela ruang kerja sudah cukup. Di sana, di laci meja, dompetnya, kunci mobilnya, dan ponsel kantornya masih tergeletak. Kebohongan yang nyata, yang bisa kusentuh. Tapi bukan itu tujuanku. Tujuanku adalah laci ketiga. Laci yang terkunci. Aku berjongkok di depannya. Aku menarik penjepit kertas dari tempatnya di meja, sama seperti tadi. Tapi sekarang, tanganku tidak gemetar karena takut. Tanganku gemetar karena adrenalin. Aku memasukkan ujung logam itu ke lubang kunci. Klik, krek. Aku menggoyangnya perlahan. Jantungku berdebar di telinga. Aku teringat pernah melihat cara ini di film. Ayolah. Klik. Laci itu terbuka dengan suara gesekan pelan. Napas tertahan di dadaku. Di dalam, hanya ada sedikit barang. Tapi barang-barang itu membuatku mengerti bahwa ini lebih besar dari yang kubayangkan. Pertama, sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Kusam dan tua. Tidak ada judul, tidak ada tulisan apapun di sampulnya. Aku membukanya dengan hati-hati. Isinya bukan tulisan. Halaman pertama penuh dengan simbol-simbol aneh. Seperti campuran huruf kuno dan gambar-gambar geometris yang rumit. Semuanya digambar dengan tinta hitam pekat. Aku membalik halaman. Lagi. Dan lagi. Puluhan halaman berisi simbol-simbol yang membuat kepalaku pusing hanya dengan melihatnya. Ini bukan catatan kerja. Ini sesuatu yang lain. Lalu, di bagian belakang buku, aku menemukan sesuatu yang berbeda. Beberapa halaman berisi tulisan tangan. Daftar. Itu adalah daftar nama. Hanya nama. Tidak ada alamat, tidak ada nomor telepon. Hanya nama-nama asing yang tidak kukenali. Di sebelah setiap nama, ada tanggal. Mataku menelusuri daftar itu. Nama terakhir, tanggalnya adalah 3 bulan lalu. Tepat saat kami pindah ke rumah ini. Jantungku berdebar lebih cepat. Aku membalik ke halaman terakhir. Halaman itu hampir kosong. Hanya ada satu nama yang tertulis di tengah halaman. Ditulis dengan tinta merah yang tebal, seolah baru saja ditambahkan. Karina. Namaku. Dan di sekeliling namaku, digambar sebuah lingkaran. Lingkaran tebal dengan tinta merah yang sama. Aku dilingkari. Aku merasa mual. Udara di ruangan terasa menipis. Aku nyaris tidak bisa bernapas. Apa ini? Daftar apa ini? Kenapa namaku ada di sini? Tanganku yang gemetar mencoba mengembalikan buku itu ke laci. Tapi saat aku memasukkannya, jariku menyentuh sesuatu yang lain, tersembunyi di bagian paling belakang laci. Sesuatu yang lembut. Sebuah kantong beludru kecil berwarna merah marun. Aku menariknya keluar. Kantong itu diikat dengan tali kulit. Beratnya terasa aneh di tanganku. Dengan jari-jari kaku, aku membuka ikatannya. Aku membalikan kantong itu. Sesuatu yang dingin dan berat jatuh ke telapak tanganku. Itu adalah jimat. Atau liontin. Benda itu terbuat dari logam gelap yang kusam, mungkin perunggu tua, dan diukir menjadi bentuk yang mengerikan.
Itu adalah bentuk mata. Mata yang terbuka lebar, tapi tidak ada pupilnya. Hanya lubang kosong yang seolah menatap balik padaku, penuh dengan kebencian purba. Saat kulitku bersentuhan dengan logam dingin itu, sensasi yang mengerikan menjalari lenganku. Bukan hanya dingin. Ini adalah kedinginan yang menusuk, kedinginan yang hidup. Dan sebuah gambaran melintas di benakku begitu cepat. Kegelapan. Tangan-tangan kurus yang mencakar dari dalam tanah. Dan bau kemenyan yang memuakan. Aku menjerit pelan dan menjatuhkan jimat itu. Benda itu jatuh ke lantai kayu dengan suara gedebuk pelan yang tumpul. Aku terhuyung mundur, menabrak meja. Aku harus keluar dari sini. Aku berlari keluar dari ruang kerja, tidak peduli lagi jika aku membangunkan Anton. Aku butuh air. Aku butuh udara. Aku berlari ke dapur, terengah-engah. Aku membuka keran di wastafel dan menyalakan air sedingin mungkin. Aku menangkupkan air itu dan membasuh wajahku berulang kali, mencoba menghilangkan rasa mual dan bayangan mengerikan tadi. Aku mematikan keran. Di tengah keheningan pagi buta, aku mendengar detak jantungku sendiri. Aku mengangkat kepala, menatap bayanganku di jendela dapur yang gelap. Wajahku pucat. Mataku liar karena ketakutan. Lalu, aku membeku. Di kaca jendela, di belakang bayanganku sendiri, ada bayangan lain. Seseorang berdiri di luar. Di tamanku. Tepat di balik jendela dapur. Itu Bu Rima. Wajahnya pucat pasi, menempel di kaca. Mata tuanya terbelalak ngeri. Dia tidak bersuara. Dia hanya mengetuk-ngetuk kaca jendela dengan panik, menggunakan satu jari. Tok tok tok. Bibirnya bergerak cepat, membentuk kata-kata tanpa suara, tapi aku bisa membacanya dengan jelas. Dia tahu. Lalu dia menunjuk ke belakangku, ke arah lorong kamar tidur. Dia bangun. Napas tersangkut di tenggorokanku. Dia bangun. Anton bangun dan dia tahu aku sudah masuk ke ruang kerjanya. Keluar. Suara Bu Rima di balik kaca terdengar mendesak, kini sedikit bersuara. Dia tidak lagi mengetuk, tapi menggaruk-garuk kaca, matanya melotot ke arah lorong di belakangku. Cepat, Mbak. Lewat pintu belakang. Sekarang. Aku tidak berpikir. Aku hanya bereaksi. Adrenalin membanjiri tubuhku, menyingkirkan rasa mual dan pusing. Tanganku menyambar gagang pintu dapur, memutar kunci gembok tambahan yang kupasang tadi dengan jari-jari gemetar. Tepat saat aku berhasil membuka pintu, aku mendengar suara langkah kaki berat di lorong. Langkah kaki Anton. Dia tidak lagi menyelinap. Dia berjalan cepat. Karina, teriaknya dari dalam rumah. Suaranya tidak lagi lembut. Suara itu dingin dan penuh amarah. Mau kemana kamu? Aku membanting pintu dapur hingga terbuka dan melompat keluar, ke taman belakang yang basah dan gelap. Udara subuh yang dingin menusuk paru-paruku. Sini, Mbak. Cepat. Bu Rima berbisik kencang dari balik pagar tanaman tinggi yang membatasi rumah kami. Aku berlari, menabrak pot-pot tanaman, tidak peduli pada duri mawar yang menggores dasterku. Aku mencapai pagar tanaman dan menerobos celah yang sudah terbuka, celah yang tampaknya sengaja dibuat oleh Bu Rima. Aku jatuh tersungkur di halaman rumputnya yang basah. Di belakangku, aku mendengar pintu dapurku dibanting terbuka. Karina. SSHH. Diam. Sini. Bu Rima menarik lenganku dengan kasar, menyeretku merangkak di balik semak-semak besar di halamannya. Kami bersembunyi di balik rimbunnya pohon belimbing, terengah-engah dalam kegelapan. Aku bisa melihat Anton dari sini. Dia berdiri di ambang pintu dapurku, diterangi lampu dapur yang masih menyala. Dia hanya mengenakan celana tidur hitam dan kaos oblong putih. Rambutnya acak-acakan. Tapi matanya menyapu taman belakang dengan intensitas yang buas. Dia sedang berburu. Dia melihat ke kiri, ke kanan. Dia tahu aku keluar. Dia melangkah ke taman. Sayang, udaranya dingin. Jangan main-main. Kamu bisa sakit. Suaranya kembali berubah, mencoba terdengar lembut, tapi ada nada mengancam yang kental di baliknya. Dia berjalan beberapa langkah di tamanku. Aku dan Bu Rima menahan napas. Bumi serasa berhenti berputar. Lalu dia berhenti. Dia melihat ke arah pagar tanaman kami. Dia tahu aku tidak mungkin pergi jauh. Dia menatap lurus ke arah persembunyian kami. Jantungku serasa mau meledak. Dia tidak mungkin melihat kami. Terlalu gelap. Setelah hening yang terasa abadi, dia mendengus. Baiklah. Kalau kamu mau main petak umpet. Dia berbalik, masuk kembali ke dalam rumah, dan menutup pintu dapur. Tapi dia tidak menguncinya. Aku baru bisa bernapas setelah dia menghilang.
Aku berpaling ke Burima. Wanita itu gemetar hebat, lebih hebat dariku. Wajahnya pucat pasi di cahaya subuh yang redup. Ibu, ibu tahu. Bisikku, air mata akhirnya mengalir. Apa yang terjadi? Kita tidak punya waktu, Mbak. Burima mencengkeram lenganku, kuku-kukunya menancap. Kita harus bicara cepat. Dia tahu Mbak tahu. Dia akan mempercepat semuanya. Mempercepat apa? Burima, tolong jelaskan. Tadi aku lihat di laci mejanya ada buku hitam, ada jimat namaku. Wajah Burima berubah menjadi ngeri saat aku menyebut jimat. Bentuknya mata, bisiknya. Aku mengangguk kaku. Ya Tuhan, rintihnya, dia terduduk di tanah yang basah. Dia sudah sejauh itu. Bajingan itu. Siapa mereka, Bu? Siapa Anton sebenarnya? Burima menatap matanya yang tua ke mataku. Ada ketakutan di sana, tapi juga kemarahan yang sudah lama terpendam. Mereka adalah perkumpulan. Sebuah kultus. Sekte sesat. Apapun Mbak mau menyebutnya. Mereka bukan menyembah setan. Mereka menyembah sesuatu yang lebih tua. Sesuatu yang lapar. Napasku tercekat. Anton bagian dari itu? Bagian? Burima tertawa getir. Suamimu bukan sekadar bagian, Mbak. Dia adalah salah satu pemanggil terkuat. Dia ambisius. Jauh lebih ambisius dari yang lain. Burima menarik napas panjang, matanya menerawang ke masa lalu yang kelam. Aku tahu, karena aku pernah seperti Mbak. Darahku berdesir. Maksud ibu? Suami pertamaku, katanya pelan, suaranya pecah. Dia juga anggota. Dulu kami hidup susah. Lalu tiba-tiba, dia sukses besar. Proyek di mana-mana. Uang mengalir deras. Aku senang sekali. Aku tidak tahu harganya. Dia berhenti, menelan ludah. Harganya adalah aku. Dia menumbalkanku. Bukan untuk dibunuh. Tapi untuk dipersembahkan jiwanya. Untuk diambil energinya sedikit demi sedikit sampai aku kosong. Sampai aku hanya jadi cangkang. Tapi aku melawan. Bagaimana? Aku kabur. Tepat sebelum ritual puncaknya. Aku kehilangan segalanya. Anakku, mereka mengambil anakku sebagai gantinya. Air mata mengalir deras di pipi tuanya, tapi dia menghapusnya dengan kasar. Aku bersumpah akan menghancurkan mereka. Aku pindah ke sini, bertahun-tahun kemudian, setelah mendengar salah satu dari mereka pindah ke komplek ini. Aku tidak tahu kalau itu suamimu. Sampai aku melihat tanda-tandanya. Tanda apa? Bau kemenyan setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon. Tamu-tamu berjubah yang datang setelah tengah malam. Dan tatapan matanya. Tatapan mata suamiku dulu. Kosong. Penuh keserakahan. Jadi tadi malam? Tadi malam adalah perkenalan, kata Burima cepat. Dia berbohong pamit lembur. Dia membawamu keluar, dalam tidurmu, secara astral, atau entah bagaimana. Tapi tadi malam, dia mengenalkan dirimu pada penjaga. Sosok-sosok berjubah itu. Mereka adalah saksi. Dia memberitahu entitas itu bahwa kamu adalah persembahan berikutnya. Ritualnya sudah dimulai, Mbak. Aku teringat panggilan teleponnya. Itu sebabnya ibu meneleponku. Aku melihat mereka berkumpul di jalan. Aku tahu itu tandanya. Aku mencoba memperingatkanmu. Aku menyuruhmu jangan melihat keluar, karena jika kamu melihat mereka, kamu mengakui kehadiran mereka. Kamu memberi mereka izin untuk melihatmu juga. Dan kamu membuka jendela, kan? Aku mengangguk ngeri. Mbak sudah terikat dengan mereka sekarang. Bisiknya putus asa. Dan saat kamu masuk ke ruang kerjanya, menyentuh jimat itu, kamu mengkonfirmasi ikatan itu. Kamu sudah ditandai. Namamu di buku itu adalah kontrak. Kontrak untuk apa? Untuk ditukar, kata Burima. Nyawamu, jiwamu, energimu ditukar dengan kekuasaan absolut untuk Anton. Kekayaan yang dia punya sekarang hanyalah permulaan. Dia ingin lebih. Dia ingin semuanya. Perutku serasa diaduk. Suamiku, pria yang kucintai, menjadikanku tumbal. Aku harus lari, kataku, mencoba berdiri. Aku harus ke polisi. Polisi? Burima menarikku kembali. Mbak mau bilang apa? Suamiku anggota kultus? Mereka akan mengurung Mbak di rumah sakit jiwa. Anton akan bilang Mbak depresi.
Dia akan menang. Tidak, lari bukan pilihan. Lalu apa? Tanyaku putus asa. Aku harus bagaimana? Pasrah? Mata Burima menyala dalam kegelapan. Tidak, kita lawan. Bagaimana? Kita cuma berdua. Satu-satunya cara menghentikan ritual adalah dengan menghancurkan altarnya, kata Burima, suaranya kuat. Setiap pemanggil memiliki altar pribadi. Tempat dia memuja dan melakukan ritual kecil. Itu pasti ada di suatu tempat di dalam rumahmu. Tersembunyi. Kita harus menemukannya. Dan kita harus membalikannya. Membalikannya? Ritual itu membutuhkan persembahan dan pemanggil. Jika kita bisa mengacaukannya, kita bisa membuat entitas itu mengambil pemanggilnya sendiri. Sebelum aku bisa menjawab, kami berdua membeku. Terdengar suara dari dalam rumahku. Suara musik. Musik klasik yang mengalun pelan. Anton sering memutarnya saat dia santai. Dia sudah tidak mencariku. Dia sedang menungguku. Mbak harus kembali ke dalam, kata Burima. Apa? Ibu gila? Dia akan membunuhku. Dia tidak bisa membunuhmu, kata Burima cepat, mencengkeram wajahku. Tidak secara fisik. Belum. Dia membutuhkanmu, bersedia, atau setidaknya pasrah untuk ritual puncak. Dia akan mencoba cara lain. Cara apa? Dia akan mencoba meracunimu. Bukan racun biasa. Racun yang melemahkan jiwa. Yang membuatmu patuh. Yang membuatmu lupa ingatan. Jangan makan apapun. Jangan minum apapun yang dia berikan. Pura-pura sakit. Pura-pura mual. Dia mendorongku pelan. Sekarang, Mbak harus kembali. Berpura-pura. Bilang Mbak ketakutan karena mimpi buruk. Bilang Mbak panik dan lari keluar. Menangis. Beraktinglah demi nyawamu, Karina. Aku menatapnya ngeri. Aku tidak bisa. Mbak harus, tegasnya. Aku akan mengawasi dari sini. Cari altar itu. Cari di tempat yang paling tidak mungkin. Itu pasti tersembunyi dengan baik. Dia memberiku satu dorongan terakhir. Pergi. Sebelum dia curiga. Dengan lutut gemetar dan hati yang hancur berkeping-keping, aku merangkak keluar dari persembunyian. Aku berdiri perlahan, menatap rumahku yang kini terasa seperti sarang monster. Aku melangkah keluar dari halaman Burima, kembali ke tamanku sendiri. Aku menarik napas panjang, membiarkan air mata ketakutan dan kemarahan mengalir. Aku harus melakukannya. Aku harus kembali ke dalam neraka itu. Aku berjalan melintasi taman belakangku, setiap langkah terasa berat seolah kakiku terbuat dari timah. Rumput yang basah dan dingin menempel di telapak kakiku. Pintu dapur masih terbuka sedikit, seolah mengundangku masuk kembali ke dalam perangkap. Musik klasik yang dia putar, Moonlight Sonata, mengalun pelan dari dalam, terdengar seperti musik pemakaman. Aku sampai di ambang pintu. Aku berhenti, menyeka air mata palsu, dan juga asli, dari pipiku. Aku harus terlihat seperti yang dikatakan Burima, ketakutan, bingung, dan lemah. Aku melangkah masuk ke dapur. Anton ada di sana. Dia tidak sedang marah. Dia sedang berdiri di depan kompor, membelakangiku. Dia tampak sedang mengaduk sesuatu di panci kecil. Aroma coklat panas yang manis dan pekat memenuhi ruangan. Biasanya, itu adalah aroma yang menenangkan. Pagi ini, itu berbau seperti racun. Mas. Bisikku, suaraku sengaja dibuat bergetar. Dia berbalik perlahan. Di wajahnya tidak ada kemarahan. Hanya ada keprihatinan yang dalam dan penuh kasih. Itu adalah topeng yang sempurna. Dia bahkan tersenyum lembut. Ya Tuhan, Karina, kamu dari mana saja? Dia berjalan cepat ke arahku, tapi tidak menyentuhku. Dia berhenti satu langkah di depanku. Mas bangun, kamu gak ada di kamar. Mas cari ke seluruh rumah. Mas lihat pintu dapur terbuka. Kamu tahu betapa khawatirnya Mas. Aku menunduk, tidak berani menatap matanya. Aku takut, Mas. Takut kenapa, sayang? Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. Tadi malam, aku mimpi buruk. Mimpi yang sama, aku berbohong, menggunakan kebohongannya sendiri sebagai senjataku. Tentang orang-orang berjubah. Rasanya nyata sekali. Terus aku ke ruang kerja, aku nggak tahu kenapa. Aku pusing. Aku lihat laci mejamu terbuka. Aku sengaja berhenti, melihat reaksinya. Matanya menyipit sepersekian detik. Dia tahu aku bohong tentang laci yang terbuka. Terus aku panik. Aku nggak tahu harus apa. Aku cuma lari,
Aku mengakhiri kalimatku dengan isakan tertahan. Anton menatapku lama. Dia sedang menimbang-nimbang. Apakah aku jujur? Apakah aku tahu sesuatu? Lalu dia menghela napas panjang, seolah lega. SSHH. Sudah. Kamu cuma panik. Itu wajar. Dia kembali ke kompor. Makanya Mas di sini. Mas tahu kamu pasti kedinginan. Mas buatin coklat panas kesukaanmu. Yang pakai sedikit kayu manis. Ini, minum. Biar kamu tenang. Dia menuangkan cairan kental berwarna coklat tua itu ke dalam mug favoritku. Dia menyodorkannya padaku. Minum, sayang. Biar hangat. Peringatan Bu Rima berdering di telingaku, jangan minum apapun yang dia berikan. Aku menatap mug itu. Uapnya mengepul, membawa aroma manis yang kini membuatku mual. Tanganku terulur, gemetar. Aku menatap matanya. Aku mual, Mas. Perutku nggak enak. Mungkin masuk angin. Ekspresi Anton tidak berubah. Dia masih tersenyum. Ayolah, Dek. Cuma sedikit. Ini akan membuatmu merasa lebih baik. Mas jamin. Dia menyorongkan mug itu lebih dekat. Dia memaksa. Ini adalah tes pertama. Aku tidak punya pilihan. Aku harus menolaknya tanpa membuatnya curiga. Aku mengambil mug itu. Tanganku gemetar hebat. Anton mengawasiku, matanya tidak berkedip. Terima kasih, Mas, kataku pelan. Lalu, aku tersandung. Aku sengaja menyenggol kakiku sendiri, membuat tubuhku terhuyung ke depan. Mug itu terlepas dari genggamanku, dan semua isinya tumpah. Cairan coklat panas itu menyiram lantai dapur, mengenai sebagian kaki celana tidur Anton. Astaga! Aku menjerit, terdengar lebih karena kaget daripada sengaja. Maaf, Mas, maaf. Tanganku licin aku. Aku langsung berjongkok, berpura-pura membersihkan lantai dengan tangan, padahal aku hanya gemetaran. Anton berdiri kaku. Coklat panas itu menetes dari celananya. Senyumnya lenyap. Untuk sesaat, topeng itu terlepas seluruhnya. Matanya berkilat marah, rahangnya mengeras. Aku melihat kebencian murni di sana. Dia ingin sekali memukulku. Mas nggak apa-apa? Panas. Ya? Maaf. Dia tidak menjawab. Dia hanya menatap cairan coklat di lantai. Lalu, pelan-pelan, dia mengendalikan dirinya. Dia menarik napas dalam. Saat dia menatapku lagi, senyum itu sudah kembali, walau sedikit kaku. Nggak apa-apa, katanya, suaranya tegang. Bisa dibersihkan. Kamu sepertinya benar-benar terguncang. Dia mengambil kain lap di wastafel dan melemparkannya ke lantai dekat kakiku. Bersihkan. Mas mau ganti celana. Setelah itu, kamu istirahat di kamar. Dia berbalik dan berjalan keluar dapur. Dia tidak marah karena tumpahan. Dia marah karena aku tidak meminumnya. Bu Rima benar. Aku membersihkan lantai dengan cepat, tanganku masih gemetar, tapi sekarang bukan hanya karena takut. Juga karena kemenangan kecil ini. Sisa hari itu adalah neraka yang sunyi. Anton mengumumkan dia kerja dari rumah hari ini. Dia duduk di ruang kerjanya, tapi aku tahu dia tidak bekerja. Dia mengawasiku. Setiap kali aku bergerak, aku bisa merasakan matanya di punggungku. Rumah ini, yang dulu adalah surga kami, kini menjadi penjara. Aku berpura-pura sakit. Aku menghabiskan sebagian besar waktu di kamar tidur, di bawah selimut, tapi mataku tidak pernah terpejam. Aku mendengarkan setiap suara. Aku harus menemukan altar itu. Pikiranku berputar. Di mana? Di mana orang menyembunyikan sesuatu yang mengerikan di rumah modern? Bukan di gudang, terlalu mudah ditemukan. Bukan di loteng, kami tidak punya loteng. Lalu aku teringat. Beberapa minggu setelah kami pindah, Anton bilang dia akan merenovasi lemari pakaian di kamar kami. Dia bilang ingin membuat rak sepatu tambahan. Dia mengerjakannya sendiri selama beberapa hari, mengunci pintu kamar, tidak mengizinkanku masuk. Dia bilang dia ingin memberiku kejutan. Kejutan itu adalah lemari yang rapi. Tapi sekarang aku sadar, lemari itu terasa lebih sempit. Ruang di dalamnya terasa berkurang. Jantungku berdebar. Aku harus menunggu. Aku menunggu sampai sore. Sampai Anton bilang dia ada telepon penting, dan mengunci diri di ruang kerjanya. Ini adalah kesempatanku. Aku menyelinap ke kamar tidur kami. Berdiri di depan lemari pakaian besar dari kayu jati itu. Aku membuka pintunya.
Pakaian-pakaianku dan pakaian-pakaian Anton tergantung rapi. Aku mendorong semua pakaian Anton ke samping. Di belakangnya, hanya ada dinding kayu polos bagian belakang lemari. Aku mengetuknya. Tuk, tuk, tuk. Suaranya padat. Aku menggeser lagi. Ke bagian paling sudut. Di belakang jas-jas mahalnya. Aku mengetuk lagi. Tuk, tuk, tong. Suara itu berbeda. Suara itu berongga. Jantungku melompat. Aku meraba-raba permukaan kayu itu dengan panik. Tidak ada gagang. Tidak ada celah. Bagaimana cara membukanya? Aku meraba-raba lagi, menekan setiap inci kayu. Di bagian bawah, dekat lantai lemari, jariku merasakan sesuatu. Sebuah tonjolan kecil yang nyaris tak terasa. Sebuah tombol? Aku menekannya. Tidak terjadi apa-apa. Aku menekannya dan menahannya. Tidak ada. Aku memutarnya. Terdengar suara klik mekanis yang pelan. Dinding kayu di depanku bergeser. Panel itu tidak terbuka. Panel itu bergeser ke samping, masuk ke dalam dinding lain, memperlihatkan sebuah lubang gelap. Bukan lubang. Itu adalah tangga. Tangga sempit dan curam yang menuju ke bawah. Ke dalam kegelapan total. Dan dari kegelapan itu, tercium bau yang sama seperti di jaket Anton tadi malam. Bau tanah basah. Dan bau kemenyan yang sangat pekat. Aku telah menemukannya. Aku menemukan altar itu. Aku berdiri di ambang pintu lemari yang terbuka, menatap ke dalam lubang hitam pekat di lantai. Tangga itu seolah-olah ditelan oleh kegelapan. Bau kemenyan dan tanah basah menyembur keluar, begitu pekat hingga aku harus menutup hidungku dengan daster. Rasanya seperti menghirup udara dari kuburan yang baru dibuka. Di mana akal sehatku? Seharusnya aku lari. Lari keluar rumah, berteriak minta tolong. Tapi peringatan Bu Rima berputar di kepalaku, polisi akan menganggapmu gila. Anton akan menang. Tidak. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku harus tahu apa yang ada di bawah sana. Aku harus menemukan bukti. Aku harus menemukan cara untuk menghentikan ini. Tanganku merogoh saku dasterku, mencari satu-satunya senjataku, ponsel. Aku menggenggamnya erat. Dengan satu tarikan napas terakhir yang bergetar, aku menyalakan lampu senter di ponselku. Cahaya putih yang tajam itu menembus kegelapan, menerangi anak tangga pertama. Tangga itu terbuat dari batu kasar, sempit, dan curam. Dinding di sekitarnya bukan kayu. Itu, tanah padat yang dipadatkan, basah dan berkilauan. Ini jelas bukan buatan pengembang perumahan. Ini adalah sesuatu yang Anton bangun sendiri, atau sesuatu yang memang sudah ada di bawah rumah ini, dan dia hanya membukanya. Aku menoleh sekali lagi ke pintu kamar. Aman. Aku masih bisa mendengar suara Anton yang teredam dari ruang kerjanya. Dia sedang rapat di telepon. Suaranya terdengar bersemangat, menjijikan. Demi nyawamu, Karina, bisikku pada diri sendiri, mengulangi kata-kata Bu Rima. Aku melangkahkan kakiku ke anak tangga pertama. Dingin. Batu itu terasa dingin dan lengket, seolah menyedot kehangatan dari kakiku. Aku turun perlahan, satu persatu. Lampu ponselku hanya menerangi area kecil di depanku, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan yang menari-nari di dinding tanah. Bau kemenyan semakin kuat, bercampur dengan bau busuk lain yang tidak bisa kutebak. Bau anyir seperti logam berkarat. Setelah sekitar 15 anak tangga, aku akhirnya mencapai lantai. Ruangan itu lebih besar dari yang kubayangkan. Langit-langitnya rendah, membuatku harus sedikit membungkuk. Ini adalah ruang bawah tanah yang sesungguhnya. Dindingnya terbuat dari beton kasar yang retak-retak, dan di beberapa tempat, akar-akar pohon besar menembus masuk, menggantung seperti pembuluh darah yang mati. Aku mengarahkan cahaya ponselku berkeliling. Ruangan itu tidak kosong. Di dinding, ada rak-rak kayu sederhana. Di atasnya ada toples-toples kaca berisi, entahlah, herbal kering, cairan berwarna aneh, dan sesuatu yang tampak seperti gumpalan rambut dan kuku. Aku memalingkan muka, menahan rasa mual. Lalu, cahaya ponselku menyentuh pusat ruangan. Dan aku berhenti bernapas. Di sana, di tengah ruangan, berdiri sebuah altar. Itu bukan meja biasa. Itu adalah satu bongkahan batu hitam besar yang dipahat kasar. Permukaannya rata dan berkilau basah di bawah cahaya senterku, seolah baru saja dilap dengan minyak. Di sekeliling batu itu, di lantai beton yang retak, terukir sebuah lingkaran besar dengan simbol-simbol rumit yang sama seperti yang kulihat di buku catatan Anton. Lingkaran itu digambar dengan sesuatu yang berwarna merah kecoklatan. Aku tidak mau menebak itu apa. Di atas altar itu, jantungku serasa diremas. Di atas altar itu,
Diletakkan dalam sebuah bingkai perak yang indah, ada fotoku. Foto pernikahanku. Bukan foto berdua. Hanya fotoku. Anton telah memotong dirinya sendiri dari foto itu. Di foto itu, aku sedang tersenyum lebar, menatapnya penuh cinta. Di sini, di ruang bawah tanah yang busuk ini, senyumanku terlihat bodoh dan naif. Di samping fotoku, ada sebuah belati. Belati ritual yang melengkung, dengan gagang yang terbuat dari tulang. Dan di samping belati itu, ada sebuah buku. Buku itu besar, jauh lebih besar dari buku catatan hitam yang kutemukan tadi. Buku ini bersampul kulit yang tampak sangat tua dan retak-retak. Sampulnya diikat dengan tali kulit, dan di tengahnya, diembos simbol mata yang sama persis dengan jimat yang kutemukan. Mata tanpa pupil. Inilah yang Burima maksud. Ini adalah kitab ritualnya. Aku harus membukanya. Aku harus tahu kelemahannya. Aku mendekati altar, setiap langkah terasa seperti menginjak jarum. Udara di sekitar altar jauh lebih dingin. Aku bisa melihat napasku sendiri menguap di udara. Tanganku yang gemetar mengulurkan tangan ke buku itu. Kulitnya terasa kasar dan hangat. Aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Aku membuka ikatannya. Aku membuka sampulnya. Halaman-halaman itu terbuat dari perkamen tebal yang menguning, berbau debu dan jamur. Tulisannya bukan bahasa yang kukenali. Simbol-simbol yang rumit dan menakutkan memenuhi setiap halaman, digambar dengan tinta hitam pekat. Aku membaliknya dengan panik. Halaman demi halaman, semua berisi simbol. Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa membacanya. Lalu, di bagian tengah buku, aku menemukannya. Di antara simbol-simbol kuno itu, ada tulisan tangan modern. Tulisan tangan yang rapi dan kukenali. Tulisan tangan Anton. Dia telah menerjemahkan bagian-bagian penting. Dia menuliskannya di pinggir halaman dengan pulpen biru biasa, yang terlihat sangat tidak pada tempatnya di buku setua ini. Aku menemukan sebuah bab. Judulnya dia tulis dengan huruf kapital, Ritual Pertukaran Puncak. Aku membaca catatan terjemahannya dengan cepat, mataku melompat-lompat dari satu baris ke baris lain. Jantungku berdebar sangat kencang, aku takut Anton bisa mendengarnya dari atas. Entitas yang dipanggil akan mengambil apa yang ditawarkan. Persembahan harus ditandai, jiwanya harus terikat. Pemanggil harus mempersembahkannya dengan sukarela. Lalu aku menemukannya. Paragraf yang dilingkari Anton dengan tinta merah. Peringatan keras. Tulisnya di pinggir. Entitas terikat pada pemanggil yang namanya tertulis di altar batu. Ia hanya mengambil apa yang ditawarkan oleh pemanggil. Kesalahan penulisan nama akan membatalkan persembahan dan mengalihkan ikatan. Aku menurunkan ponselku, mengarahkan cahayanya ke permukaan altar batu hitam itu. Di sanalah. Di sudut batu, terukir beberapa huruf, tapi sudah sangat pudar. Sepertinya nama pemilik sebelumnya. Tapi di sebelahnya, ada area kecil yang telah dihaluskan, dipoles hingga berkilau, seolah-olah dipersiapkan untuk ukiran nama baru. Anton belum menuliskan namanya. Pikiranku berpacu. Burima bilang ritual itu untuk menukar jiwaku dengan kekuasaan untuk Anton. Anton adalah pemanggilnya. Itu artinya, dia harus menulis namanya di altar itu. Tapi tunggu. Paragraf itu bilang, entitas terikat pada pemanggil yang namanya tertulis. Jika dia menulis namanya, dia terikat. Lalu dia menawarkan aku. Tapi jika nama yang tertulis di altar itu bukan nama pemanggil, atau jika nama yang tertulis di altar adalah nama persembahannya, tidak. Teks itu jelas. Mengalihkan ikatan. Itu adalah kelemahannya. Entitas itu, apapun itu, adalah makhluk yang terikat kontrak. Ia akan mengambil jiwa yang ditawarkan oleh siapapun yang namanya terukir di altar itu. Sebuah ide gila, sebuah rencana yang mengerikan, mulai terbentuk di benakku. Aku harus pergi. Aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan. Aku berbalik, siap untuk berlari menaiki tangga. Saat itulah aku mendengarnya. Bukan dari atas. Bukan dari ruang kerja. Suara itu datang dari dalam ruang bawah tanah itu sendiri. Suara langkah kaki menuruni tangga batu di belakangku. Pelan. Tenang. Tidak terburu-buru. Ponselku masih mengarah ke altar. Aku membeku. Aku tidak bisa bernapas. Tidak. Dia seharusnya di atas. Dia sedang rapat. Lampu senter di ponselku berkedip sekali. Baterai lemah. Perlahan, aku membalikan badan. Anton berdiri di anak tangga terakhir. Dia tidak lagi mengenakan pakaian kerjanya. Dia telah berganti pakaian, sama seperti tadi malam. Celana kerja hitam,
kemeja hitam lengan panjang. Wajahnya tenang. Dia tidak terkejut. Dia tidak marah. Dia tersenyum. Senyum dingin dan kosong yang sama seperti yang kulihat di jalan. Dia mengangkat sebuah tape recorder kecil di tangannya. Dari alat itulah suara, rapatnya berasal. Dia mematikannya. Keheningan yang mematikan memenuhi ruangan. "Aku tahu kamu di sini, Karina," katanya, suaranya bergema pelan di ruangan sempit itu. "Aku sudah menunggumu." Menemukan kejutanku? Lampu senter di ponselku mati. Baterai habis. Kegelapan total menelanku. Aku menjerit pelan, tersandung mundur dan menabrak altar batu yang dingin di belakangku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku terperangkap. Di bawah tanah. Bersama dia. "Ah, jangan takut gelap, sayang." Suara Anton terdengar tenang, seolah sedang menenangkan anak kecil. Terdengar suara korek api dinyalakan. Kresek. Satu persatu, lilin-lilin hitam tinggi yang tidak kulihat sebelumnya, yang ditempatkan di sekeliling ruangan, menyala. Cahayanya yang redup dan berkedip-kedip menerangi wajahnya. Dia berdiri di kaki tangga, menatapku. Matanya berkilau dalam cahaya lilin. Dia tampak bahagia. "Harus kuakui, kamu lebih pintar dari yang kukira," katanya sambil berjalan pelan mendekat. Dia berjalan mengitariku, seperti pemangsa yang mengamati mangsanya. Menemukan ruang ini sendirian. Membaca buku itu. Mengesankan. "Anton, kenapa?" Suaraku keluar seperti bisikan serak. Air mataku mulai mengalir, kali ini murni karena teror. "Aku istrimu. Kita saling mencintai." Dia berhenti di depanku. Dia tertawa. Tawa itu bukan tawa hangat yang kukenal. Tawa itu kering dan hampa. "Cinta?" ulangnya, seolah kata itu adalah lelucon yang kotor. "Oh, Karina, kamu masih saja naif." Dia mengulurkan tangan dan membelai pipiku dengan punggung jarinya. Kulitnya terasa sedingin es. Aku gemetar hebat, tapi tidak bisa bergerak. "Cinta itu konsep untuk orang miskin, sayang. Cinta itu ilusi yang kita ciptakan agar kita bisa bertahan hidup dalam kemelaratan. Aku muak jadi miskin. Aku muak jadi orang biasa yang diinjak-injak." Monolog itu dimulai. Pengakuan yang tidak pernah kuminta. "Saat ayahku meninggal," lanjutnya, matanya menerawang, "dia tidak meninggalkanku apa-apa selain hutang dan buku jelek itu." Dia menunjuk ke altar. Dia pikir itu kutukan. Dia tidak tahu cara menggunakannya. Tapi aku tahu. Aku mempelajarinya. Aku membacanya. Dia mulai berjalan lagi, menyentuh toples-toples di rak. Aku mulai dari yang kecil. Ayam. Kambing. Ritual-ritual kecil untuk keberuntungan. Dan berhasil. Proyek pertamaku, kebetulan, disetujui. Pesaingku, kebetulan, bangkrut. Dia berhenti dan menatapku. Lalu aku menginginkan lebih. Buku itu menjanjikan kekuasaan absolut. Tapi dia meminta bayaran yang lebih besar. Dia tidak mau lagi persembahan hewan. Dia mau persembahan yang lebih hidup. Daftar nama di buku catatanku, itu adalah pembayaran kecil. Aku teringat daftar nama itu. Orang-orang itu, apa yang kamu lakukan pada mereka, Anton? Aku? Dia tersenyum. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mengambil sedikit keberuntungan mereka. Sedikit energi mereka. Jiwa mereka mengering pelan-pelan. Mereka mungkin didiagnosis depresi berat atau kelelahan kronis. Mereka jadi cangkang kosong. Dan aku jadi kaya. Dia kembali ke depanku. Tapi untuk ritual puncak, untuk kekuasaan yang sesungguhnya, entitas itu menginginkan sesuatu yang murni. Sesuatu yang penuh cinta. Sesuatu yang akan sangat menyakitkan jika diambil. Dia menatap mataku dalam-dalam. Dia menginginkanmu, Karina. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu. Energimu begitu bersih. Begitu kuat. Kamu adalah persembahan yang sempurna. Pernikahan kita, cinta kita itu semua adalah caraku untuk menggemukkan jiwamu. Membuatmu penuh cinta dan kepercayaan agar saat diambil, rasanya lebih manis untuknya. Perutku serasa diaduk. Pria yang kunikahi. Pria yang tidur di sampingku. Pria yang kubuatkan sarapan. Semua itu bohong. Aku bukan istrinya. Aku adalah ternak yang sedang dia gemukan. Kamu monster, desisku. Aku adalah orang yang pragmatis. Ralatnya. Dan sekarang, berkat teman kecilmu yang usil itu, kita harus mempercepat pestanya.
Saat itulah aku menyadarinya. Bu Rima. Ya, Bu Rima. Tawa Anton terdengar lagi. Wanita tua bodoh itu. Dia pikir dia bisa mengawasiku? Dia pikir aku tidak tahu dia bersembunyi di balik pagar setiap malam. Di mana dia? Tanyaku panik. Oh, dia akan segera bergabung dengan kita. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Apa maksudmu? Kamu berlari ke dia. Kamu menariknya ke dalam permainan ini secara terbuka. Kamu mengikatnya pada nasibmu. Aku tidak bisa menyentuhnya sebelumnya, aturannya rumit. Tapi sekarang, dia terlibat. Dia, saksi, yang tidak diinginkan. Anton berjalan ke dinding beton di seberang tangga. Dinding itu terlihat solid. Dia menekan sebuah simbol yang terukir samar di sana. Terdengar suara gerinda yang memekakan telinga. Dinding itu bergeser ke samping, membuka jalan masuk lain. Sebuah terowongan gelap. Dua sosok berjubah gelap, yang kulihat di jalan tadi malam, masuk ke ruangan. Mereka tidak berjalan. Mereka meluncur, seolah-olah kaki mereka tidak menyentuh tanah. Mereka adalah penjaga yang Bu Rima sebutkan. Di antara mereka menyeret seseorang. Sosok yang lebih kecil, lemah. Bu Rima, aku menjerit. Mereka melemparkannya ke lantai. Bu Rima terbatuk-batuk. Dia terikat. Mulutnya disumpal. Tapi matanya menatapku dengan kebencian. Tidak, bukan padaku. Pada Anton. Terima kasih sudah membawa Bu Rima, kata Anton padaku, dengan senyum mengejek. Dua persembahan jauh lebih baik daripada satu. Entitas itu akan sangat senang. Sosok-sosok berjubah itu berdiri diam di sudut, seperti patung kematian. Mereka adalah saksi ritual. Anton kembali ke altar. Dia mengabaikanku dan Bu Rima yang meronta di lantai. Dia mengambil belati bertulang itu. Dia juga mengambil sebuah mangkuk perak kecil dan sebuah pahat kecil yang tajam. Dia menatapku. Jangan khawatir, sayang. Ini tidak akan sakit. Setidaknya, tidak lama. Dia mulai. Dia tidak membaca dari buku itu. Dia sudah hafal. Dia mulai melantunkan mantra. Kata-katanya dalam bahasa yang tidak kukenali. Bahasa yang membuat tenggorokanku gatal. Suaranya berubah. Menjadi lebih dalam, lebih serak, seolah-olah ada suara lain yang berbicara bersamanya dari dalam tenggorokannya. Saat dia melantunkan mantra, ruangan mulai merespons. Simbol-simbol di lantai yang tadi berwarna merah kecoklatan, kini mulai bersinar. Menyala dengan cahaya merah redup yang berdenyut, seperti pembuluh darah. Udara di ruangan menjadi berat. Aku merasa sulit bernapas. Udara menjadi sangat dingin, begitu dingin hingga aku bisa melihat helaan napasku dengan jelas. Bau kemenyan dan tanah menjadi sangat kuat, memuakan, memenuhi paru-paruku. Aku mendengar suara bisikan. Berasal dari segala arah. Dari dinding. Dari tanah. Dari bayang-bayang. Ribuan suara berbisik serempak dalam bahasa kuno itu, menggemakan lantunan Anton. Bu Rima menjerit tertahan di balik sumpalan mulutnya, matanya terbelalak ngeri. Lihat, teriak Anton, suaranya kini bergemuruh. Dia mengangkat kedua tangannya. Dinding di belakang altar. Dinding beton yang solid itu mulai retak. Itu bukan retakan biasa. Itu adalah retakan hitam pekat. Kegelapan murni, lebih hitam dari bayangan apapun, mulai merembes keluar. Kegelapan itu tidak diam. Kegelapan itu bergerak, menggeliat seperti makhluk hidup. Udara yang keluar dari celah itu begitu dingin hingga membekukan air mata di pipiku. Dia datang, seru Anton dalam ekstasi. Penjaga telah dipanggil. Lihat kemuliaannya, Karina. Ini adalah kekuatan yang akan menjadi milikku. Kegelapan itu menyembur keluar dari celah, mulai membentuk sesuatu. Sesuatu yang besar, dan sangat lapar. Ritual telah dimulai. Kegelapan yang menyembur keluar dari celah dinding itu tidak lagi berbentuk uap atau bayangan. Ia mulai menggumpal. Seperti tinta yang diteteskan ke dalam air, ia berputar dan memadat di tengah ruangan. Ruangan itu bergetar hebat. Lilin-lilin berkedip-kedip liar. Apinya menari-nari ketakutan, hampir padam oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Dari gumpalan kegelapan itu, sebuah sosok mulai terbentuk. Sesuatu yang begitu besar hingga ia harus membungkuk di ruangan bawah tanah yang rendah ini. Sesuatu yang terbuat dari malam abadi dan kebencian murni. Tidak ada mata yang terlihat, tapi aku merasa jutaan mata sedang mengawasiku. Inilah penjaga itu. Inilah entitas yang Anton puja. Indah, bukan?
Suara Anton terdengar di tengah gemuruh. Aku menoleh. Dia berdiri di samping altar, wajahnya penuh dengan ekstasi dan kekaguman yang gila. Dia tidak takut. Dia senang. Dia di sini, Karina. Serunya di atas suara bisikan yang kini memenuhi ruangan. Dia datang. Dia datang untuk mengambil persembahannya. Dia berbalik menghadapku, matanya berkilat-kilat dalam cahaya lilin yang sekarat. Inilah akhir dari permainanmu, sayang. Dia mengambil pahat kecil dan palu batu yang tergeletak di altar. Dan sekarang, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri, untuk menyelesaikan kontrak. Dia membungkuk di atas altar, di atas area yang telah dia haluskan. Nama pemanggil harus diukir, katanya, mengulangi apa yang mungkin dia baca di buku itu. Sebagai tanda ikatan abadi. Dia mengangkat pahat itu, menempatkannya di atas batu hitam yang berkilau. Dia akan menulis namanya. Dia akan menulis Anton. Aku menatap Burima. Dia tergeletak di lantai, terikat, matanya terbelalak ngeri. Dia meronta-ronta, tapi sia-sia. Lalu matanya bertemu dengan mataku. Dia menatapku dengan putus asa. Dia melirik ke arah altar, lalu kembali padaku. Matanya seolah memohon. Lakukan sesuatu. Ingat buku itu. Buku itu. Ya Tuhan, buku itu. Kesalahan penulisan nama akan mengalihkan ikatan. Sebuah rencana gila, rencana yang hanya punya satu kesempatan, terlintas di benakku. Aku harus menghentikannya menulis namanya. Tepat saat Anton mengangkat palu untuk memukul pahat itu, aku menjerit. Tidak. Tunggu. Jeritanku begitu keras dan putus asa, hingga membelah keriuhan di ruangan itu. Anton membeku. Palunya tertahan di udara. Dia menoleh padaku perlahan, wajahnya berubah dari ekstasi menjadi kemarahan murni. Apalagi? Geramnya. Kamu salah, teriakku, aku berjuang untuk berdiri, lututku gemetar hebat. Kamu melakukan kesalahan. Diam, bentaknya. Jangan ganggu aku. Kamu salah baca, teriakku lagi, air mata mengalir di pipiku. Aku menggunakan rasa takutku sebagai bahan bakar. Aku membacanya. Aku membaca buku itu tadi. Bukan nama pemanggil yang harus diukir di altar. Itu adalah kebohongan. Kebohongan terbesar dalam hidupku. Anton menyipitkan matanya. Dia berhenti. Apa maksudmu? Dia ragu. Aku bisa melihat keraguan itu. Dia begitu dekat dengan tujuannya. Ketakutan terbesarnya adalah melakukan kesalahan teknis kecil di saat-saat terakhir. Dia tahu aku telah membaca buku itu di altar. Nama persembahan. Pekiku, kata-kata itu keluar begitu saja. Kamu harus mengukir namaku. Nama, Karina. Itu adalah cara untuk menandai persembahan secara permanen di batu. Itu yang tertulis di sana. Anton menatapku, lalu ke buku besar yang terbuka di altar. Dia terlalu sombong untuk memeriksa ulang catatannya sendiri di depan persembahannya. Coba pikir, Anton, aku menangis, berjalan selangkah lebih dekat. Sosok penjaga di belakang kami berdenyut, seolah tidak sabar. Kenapa entitas itu terikat pada nama di altar? Karena itu adalah nama jiwa yang akan dia ambil. Jika kamu menulis namamu, kamu menawarkan dirimu sendiri. Itu jebakannya. Itu sebabnya pemilik sebelumnya gagal. Logika palsu itu menghantamnya. Aku melihatnya di matanya. Dia termakan umpanku. Keserakahannya membuatnya paranoid. Dia tidak mau mengambil risiko. Benar? Bisiknya, matanya kini berkilat licik. Tentu saja. Persembahan. Itu logis. Dia melempar pahat dan palu itu ke lantai dengan suara dentang yang keras. Tidak ada waktu untuk mengukir. Sudah terlalu lama. Dia berbalik ke altar dan menyambar belati tulang yang tergeletak di samping fotoku. Tanda darah sudah cukup untuk mengikat nama. Geramnya. Dia akan menggores namaku di batu menggunakan belati itu. Darahmu akan menyegelnya. Dia berbalik menghadapku, mengangkat belati. Dia berjalan cepat ke arahku. Sekarang, berikan tanganmu. Atau lehermu. Aku tidak peduli. Dia hanya beberapa langkah dariku. Inilah akhirnya. Rencanaku gagal. Tapi saat dia beralih darinya, aku melihat gerakan di lantai. Burima. Dia tidak diam saja. Selama Anton teralihkan olehku, dia telah menggeliat, menggeser tubuhnya yang terikat di lantai yang licin. Saat Anton menyambar belati dan membelakanginya, Burima mengumpulkan seluruh sisa tenaganya. Tepat saat Anton mengambil langkah kedua ke arahku, Burima menendang.
Kedua kakinya yang terikat menghantam bagian belakang lutut Anton dengan kekuatan seorang ibu yang putus asa. Arg! Anton terhuyung. Dia tidak jatuh, tapi dia kehilangan keseimbangan untuk sesaat. Lututnya tertekuk. Hanya itu yang kubutuhkan. 1 detik. Aku tidak lari menjauh. Aku berlari ke arahnya. Dia kaget. Dia pikir aku akan menyerangnya. Dia mengangkat belati itu untuk menemuiku. Tapi aku melewatinya. Aku menerjang ke depan, bukan untuk menyerang Anton, tapi untuk altar. Dia berteriak marah. Bodoh. Dia berbalik, belati teracung, siap menusuk punggungku. Aku sudah sampai di altar. Tanganku yang gemetar meraba-aba di lantai tempat dia tadi melempar peralatannya. Aku menemukannya. Pahat kecil yang dingin dan tajam. Aku membungkuk di atas permukaan altar batu hitam itu. Di belakangku, aku bisa merasakan panas dari amarah Anton. Aku bisa mendengar desisan belati yang membelah udara. Dengan sekuat tenaga, dengan cengkraman maut, aku menggoreskan pahat itu ke permukaan batu yang telah dipoles. Aku tidak berusaha rapi. Aku tidak berusaha mengukir. Aku mencakar batu itu. Aku tidak menulis, Karina. 5 goresan cepat, kasar, dan dalam. 5 huruf yang akan menyegel takdirnya. A, N, T, O, N. Pahat itu terlepas dari tanganku yang kejang. Anton membeku. Belati itu berhenti, hanya 1 inci dari leherku. Keheningan total turun di ruang bawah tanah. Bahkan ribuan suara bisikan itu berhenti. Dia melihat apa yang telah kulakukan. Dia menatap goresan putih yang jelek di permukaan batu hitam yang berkilauan itu. Goresan namanya. Apa? Bisiknya. Napasnya tercekat di tenggorokannya. Matanya beralih dari batu itu ke mataku. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari Burima. Dia menyadari apa yang telah terjadi. Aku bangkit perlahan, menatap lurus ke matanya. Aku membiarkan dia melihatnya. Senyum. Senyum yang kukopi darinya tadi malam di jalanan. Senyum yang dingin, kosong, dan penuh kemenangan. Aku hanya memastikan, kataku, suaraku tenang dan mematikan. Entitas itu tahu siapa, pemanggil, yang sebenarnya. Kegelapan pekat di belakang kami, sosok penjaga itu, berhenti berdenyut. Ia diam selama 1 detik yang terasa abadi. Dan kemudian, ia meledak. Ledakan itu bukan suara. Itu adalah ledakan energi murni. Kegelapan menyembur ke atas, menghantam langit-langit rendah, membuat debu dan kerikil berjatuhan. Sosok itu kini memenuhi separuh ruangan. Ia tidak lagi membungkuk. Ia telah tumbuh. Ia adalah gunung kegelapan yang hidup, dan dari permukaannya yang berdenyut, puluhan, mungkin ratusan, mata merah kecil terbuka dan berkedip. Semuanya menatap ke satu arah. Bukan padaku. Bukan pada Burima. Semua mata itu menatap Anton. Anton menjerit. Itu bukan jeritan marah. Itu adalah jeritan teror murni yang keluar dari dalam jiwa. Jeritan seorang pria yang baru saja menyadari bahwa dia telah salah mengisi formulir kontrak abadi. Tidak. Dia meraung. Suaranya pecah. Dia berbalik dari altar dan menunjukku dengan belati yang gemetar. Bukan aku. Persembahannya dia. Ambil dia. Aku menawarkannya padamu. Ambil Karina. Sosok penjaga itu mengabaikan teriakannya. Ia menundukkan kepalanya yang tak berbentuk, seolah-olah sedang membaca. Mata merahnya yang banyak terfokus pada goresan kasar di permukaan altar. Anton. Kontrak telah ditandatangani. Nama pemanggil telah terukir. Dan pemanggil itu, dalam kebodohan dan keserakahannya, tidak menawarkan apa-apa selain dirinya sendiri. Ikatan itu telah dialihkan. Anton mengerti. Aku melihat momen ketika pengetahuan itu menghantamnya. Dia tidak mencoba berdebat lagi. Dia lari. Dia berbalik dan berlari menuju tangga batu, menuju keselamatan. Dia bahkan tidak sampai di anak tangga pertama. Sosok penjaga itu bergerak lebih cepat dari kilat. Sulur-sulur kegelapan pekat, tebal seperti lengan pria dewasa, melesat keluar dari tubuh utamanya. Mereka meluncur melintasi lantai, mengabaikanku dan Burima seolah-olah kami tidak ada. Sulur-sulur itu menjerat pergelangan kaki Anton. Dia jatuh tersungkur dengan keras ke lantai beton. Tidak. Lepaskan aku. Ini kesalahan. Ini semua kesalahan. Dia merangkak, mencakar-cakar lantai dengan putus asa. Tapi sosok itu tidak bermain-main. Ia menarik. Anton diseret mundur melintasi lantai. Dia menjerit saat tubuhnya diseret melintasi lingkaran simbol yang bersinar merah.
Asap mengepul dari pakaian dan kulitnya dimanapun dia menyentuh simbol-simbol itu. Entitas itu membakarnya dalam perjalanannya kembali ke altar. Karina, tolong aku. Dia memekik padaku. Memohon. Aku hanya berdiri di sana, di samping Burima, yang kini telah kudekati. Aku menatapnya. Tanpa belas kasihan. Sulur-sulur kegelapan itu mengangkatnya dari lantai. Mereka menyeretnya kembali ke depan altar, tepat ke hadapan sosok penjaga. Anton tergantung di udara, meronta-ronta dan menjerit seperti hewan yang disembelih. Sosok penjaga itu tidak merobeknya. Tidak membakarnya. Itu terlalu cepat. Itu terlalu berbelas kasih. Ia mendekatkan wajahnya yang tak berbentuk ke wajah Anton. Ratusan mata merah itu menatapnya dari jarak beberapa inci. Anton berhenti meronta. Dia hanya gemetar, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Lalu, penjaga itu mengulurkan satu sulur kecil, sehalus jari. Dan ia menyentuh dahi Anton. Anton tidak menjerit. Matanya hanya terbelalak ngeri. Dan dia mulai berubah. Perubahan itu dimulai dari kakinya. Kulitnya berhenti menjadi kulit. Warnanya berubah menjadi abu-abu kusam, lalu menghitam. Mengkilap. Dia membatu. Transformasi itu merayap naik. Kakinya, pinggangnya, dadanya. Dia bisa merasakan setiap detiknya. Dia masih hidup. Dia masih sadar. Aku bisa melihatnya di matanya yang panik. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Keabadian. Dia mencoba mengangkat tangannya untuk menghentikan proses itu, tapi tangannya sudah berubah menjadi batu hitam. Perubahan itu mencapai lehernya, wajahnya. Dia membeku. Tubuh Anton kini menjadi patung batu hitam yang mengerikan. Patung seorang pria yang menatap lurus ke depan, dengan ekspresi teror abadi yang terukir di wajahnya. Dia adalah penjaga altarnya sendiri. Sosok penjaga itu menatap hasil karyanya. Puas. Ia telah mengambil bayarannya. Ia menoleh ke arah kami. Ratusan matanya menatapku dan Burima selama sepersekian detik. Lalu ia seolah mendengus, tidak tertarik. Kami bukan bagian dari kontrak. Dengan suara gemuruh rendah, seperti gunung yang runtuh, sosok penjaga itu surut. Ia kembali masuk ke dalam celah di dinding, seperti pasta gigi yang didorong kembali ke dalam tabungnya. Celah itu menutup. Krak. Dinding itu kembali menjadi beton solid. Dan saat itu juga, ruangan mulai bergetar. Getaran yang hebat. Ini bukan lagi getaran ritual. Ini adalah getaran fisik. Tempat ini runtuh. Teriak Burima, suaranya serak. Sihir yang menopang ruangan bawah tanah ini telah hilang bersama pemiliknya. Dinding tanah mulai longsor. Batu-batu besar berjatuhan dari langit-langit. Aku tidak membuang waktu. Aku menyambar belati tulang yang dijatuhkan Anton dan berlari ke Burima. Dengan tangan gemetar, aku memotong sisa ikatan di tangan dan kakinya. Kita harus pergi, Bu. Sekarang. Di belakangmu, pekik Burima. Aku berbalik. Altar batu hitam itu retak menjadi dua. Patung Anton yang mengerikan itu terbelah, jatuh ke dalam celah yang terbuka di lantai, dan ditelan oleh kegelapan abadi di bawahnya. Buku, jimat, dan semua rahasianya terkubur bersamanya. Lewat tangga, teriakku. Kami berdua berlari, terhuyung-huyung. Kami menaiki tangga batu itu, dua anak tangga sekaligus. Di belakang kami, aku mendengar suara runtuhan yang memekakan telinga. Seluruh ruang bawah tanah itu ambruk, mengubur kejahatan Anton selamanya. Kami tersembur keluar dari panel rahasia di lemari, jatuh ke lantai kamar tidur kami yang aman dan normal. Aku berbalik dan membanting panel kayu itu hingga tertutup. Terdengar suara klik saat panel itu mengunci, diikuti oleh suara gemuruh terakhir dari bawah tanah, dan kemudian hening. Hening yang damai. Aku dan Burima tergeletak di lantai kamar, terengah-engah, berlumuran keringat dan kotoran. Kami berhasil. Kami masih hidup. Fajar menyingsing. Cahaya matahari pagi pertama yang sesungguhnya mulai menyelinap masuk melalui jendela kamar. Cahaya itu belum pernah terasa sehangat ini. Beberapa jam kemudian, aku dan Burima duduk di teras depan, dibalut selimut. Sirene terdengar di kejauhan, semakin mendekat. Burima, setelah cukup tenang, menelepon polisi. Dia melaporkan adanya kebocoran gas dan ledakan kecil di bawah tanah dari rumahku. Cerita yang masuk akal. Petugas pemadam kebakaran datang, diikuti oleh polisi. Mereka memasang garis polisi. Mereka bertanya padaku, "Di mana suami Anda, Bu Karina?" Tanya seorang petugas dengan hati-hati. Aku menatapnya, mataku tenang, walau tubuhku masih gemetar. Aku menyesap teh hangat yang diberikan Burima. "Suami saya,
kataku pelan. Dia pamit lembur tadi malam. Aku berhenti sejenak, menatap rumahku yang kini menjadi makam. Saya rasa dia tidak akan kembali. Aku menjual rumah itu minggu depannya. Aku tidak membawa apa-apa selain pakaian yang kukenakan. Aku dan Bu Rima pindah. Jauh dari kota itu. Kami memulai hidup baru. Dia dengan kedamaian yang akhirnya dia temukan, dan aku dengan kekuatan yang tidak pernah ku ketahui ku miliki. Aku tidak hanya selamat. Aku menang. Dan Anton? Dia mendapatkan apa yang sangat dia inginkan. Dia mendapatkan keabadian. Terkurung dalam kegelapan, sendirian, selamanya. Karma telah terbayar lunas. Ma 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 telah terbayar lunas.